mulai. Oke anak-anak, kita mulai masuk ya ke pembelajarannya, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Itu judul subbab materinya, yang mana kita melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya yang sudah Bapak ajarkan terkait trigonometri. Ini masih ada hubungannya dengan trigonometri. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, sebelumnya Bapak bikin biodata pembuatnya juga. Nah, Bapak Ardi Nugraha, barangkali ada yang lupa. Dan moto hidup Bapak, yakin usaha sampai Yakuza. Next, selingan itu ya. Nah, kompetensi dasar yang Bapak ingin capai terkait pembelajaran kali ini dengan media video pembelajaran. Yang pertama, menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Yang kedua, menyelesaikan masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Jadi kita akan bahas tentang perubahan kartesius menjadi kutub ataupun koordinat kutub menjadi kartesius. Oke, kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang tidak memperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti ada sesi pertanyaan. Lanjut. Oke, pertama, koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius adalah koordinat suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y dalam kurung bidang kartesius, terdiri dari absis nilai X, jadi X itu disebut absis, dan ordinat nilai Y. Pernah kan kalian gambar terkait koordinat kartesius? Waktu SMP udah jelas pasti sudah pernah menggambar. Seperti ini gambarnya nih. Ini ada sebuah titik P, ada X, Y, garis horizontal sama vertikal, itu sebuah koordinat kartesiusnya. Digambarlah dari titik P itu ke sebelah kiri titik YP, ke bawah atau bentuknya vertikal itu XP. Nah, itu posisinya. Dan inilah disebut yang namanya koordinat kartesius. Kalau ini di kuadran pertama, X dan Y-nya itu bernilai positif. Ingat yang sebelumnya Bapak ajarkan. Nah, ada gambar berikutnya nih. Nah, itu titiknya disimbolkan dengan P dalam kurung X, P, YP. Nih, ingat. Nah, yang ini nih yang ingat. Nah, jika di kuadran pertama ibaratnya seperti itu, kayak waktu dulu yang Bapak udah ajarkan. X-nya itu bernilai positif, Y-nya bernilai positif. Ini pun sama, ini diagram kartesius. Jika di bagian kanan X positif, Y positif, sebelah kirinya X negatif, Y positif, di bawahnya X negatif, Y negatif, dan sampingnya X positif ditambah Y negatif. Oke, demikian. Dan next, koordinat kutub. Koordinat kutub adalah sebuah koordinat, maaf nih ada typo dikit. Koordinat yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y juga sama, terdiri dari nilai R. Nah, ada R-nya, perbedaannya, jarak titik dengan pangkal, koordinat, dan theta, sudut X, OP, ditulis P dalam kurung R, theta. Jadi hampir sama kayak yang tadi ya. Tadi mah P dalam kurung X, Y, ini mah R, theta. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Lanjut ya. Ya, ini gambarnya. Bisa kalian perhatikan, tidak akan jauh berbeda. Cuman simbolnya aja. Nah, R itu dari titik P ke titik pusat. Titik pusat diagramnya ya. Nah, titik pusatnya itu titik pusat O. R itu. Nah, dari garis yang terbentuk dari titik pusat O ke titik P dengan titik pusat O ke titik X atau ke sumbu X, itu disebutnya theta ya. Nah, maka ditulis P dalam kurung R, theta.
Nah, ini konversi koordinatnya. Ini mah hanya sekedar diagram perbedaan saja, bisa kalian perhatikan. Jadi kalau ingin merubah dari kutub ke kartesius atau kartesius ke kutub, kalian bisa lihat nih ke sini. Nah, kalian perhatikan ya baik-baik itu. Set, ini hubungannya. Nah, itu dia gambar dari sebuah hubungan atau konversi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oke, selanjutnya ini cara atau yang perlu kalian tulis, yang perlu kalian ingat ya. Nah, pertama kotak yang hijau yang di bawah ya, itu adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini untuk mencari sebuah R dan juga theta. Jadi ketika ada sebuah soalnya itu tentang koordinat kartesius, jadi kalian hubungan atau cara mencarinya terkait koordinat kutubnya ya dengan cara ini nih. Perhatikan gambar dulu yang bawah tuh ada X, Y, R membentuk sebuah segitiga, yang mana segitiganya itu kita lihat siku-siku ya. Jadi bisa kalian mencari sebuah sisinya dengan teorema apa coba? Ada yang tahu nggak? Dengan teorema Pitagoras ya, Pitagoras. Jadi makanya tuh lihat R kuadrat itu ibarat kayak sisi miring sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sisi yang lainnya. Selanjutnya dapatkan R, rumus R-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu yang perlu kalian catat baik-baik ya. Jadi tulis sama kaliannya itu adalah perubahan dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Jadi menggunakannya atau mencarinya dengan Pitagoras R. Nah, tangan tetanya gimana Pak cara mencarinya? Tangan tetanya sama dengan, ingat lihat tuh posisi tangan. Yang namanya tangan itu kan D depan, samping ya, desa. Kalau demi, kalau sami itu antara sin dan kos ya. Ini tangan nih. Nah, di situ desanya apa? Depan theta lihat gambar ya, gambar segitiga. Depannya itu Y, di bawahnya atau sampingnya itu X. Nah, jadi tangan tetanya sama dengan Y per X. Jadi bisa kalian mengingat-ingat misalnya tetanya akar 3. Tangan tetanya akar 3, itu berarti berapa tetanya? 60 misalnya kayak gitu. Jadi siapkan tabel yang pernah kalian buat terkait sudut-sudut istimewa. Dan juga nanti ada instruksi berikutnya. Lanjut. Nah, ini untuk mencari dari kutub ke kartesius. Kalian lihat ya. Jadi menggunakannya sin dan cos. Sin theta sama dengan Y per R, masih sama. Kalau sin itu kan depan miring, demi. Cos samping miring, sami. Tuh lihat, perhatikan. Masih kita berhubungan dengan Y dan R sekarang. Y per R sama dengan Y-nya kan kita akan mencari sebuah titik Y dan X. Karena ini rumusnya perubahan dari kutub menuju kartesius. Jadi nanti diketahuinya sudutnya dan R-nya. Bagaimana cara mencari titik di kartesius gitu. Nanti pertanyaan biasanya kayak gitu. Nah, cara mencarinya menggunakan sin theta dan cos theta. Itulah rumusnya. Y sama dengan R dikali sin theta, X sama dengan R dikali cos theta. Next. Nah, ada sebuah contoh soal nih. Bapak akan jelaskan cuman 2 contoh aja ya, sisanya kalian pelajari. Tentukan koordinat kutub dari P 4,4 itu teh. Mohon maaf nih agak terpotong soalnya kecil di HP-nya. Nah, ada posisi gambarnya di samping kalian tuh, P-nya 4,4. Tentukan koordinat kutubnya. Kalian tinggal jawab, diketahuinya dulu, ditanyakannya tentukan koordinat kutub, langsung jawab menggunakan rumus yang tadi. Yang mana coba? Nah, ini dia Pitagoras. Cara mencari R-nya yaitu tinggal masukkan tuh 4,4 itu kan
terbentuk dari X, Y ya. X-nya 4, Y-nya juga 4. Didapatkanlah tuh pakai Pythagoras. Hasilnya 4 akar 2. Bisalah kalian ini mah, gak perlu Bapak jelaskan ulang. Selanjutnya tangen theta. Nah, tangen theta Y per X 4/4 sama dengan 1. Nah, berapa sih tangen theta yang sama dengan 1 itu berapa derajatnya atau tetanya? Biasanya kalau Bapak bisa ajarkan langsung ke kalian, Bapak akan ajarkan dengan metode arcus, yaitu tangen pangkat negatif 1 theta. Nanti tetanya tangen theta sama dengan 1 kan. Theta sama dengan tangen pangkat negatif 1. Nah, posisinya gitu, sorry. Tadi keceletot. Nah, jadi nanti posisinya kalau udah tangen pangkat negatif 1 atau dibacanya tangen arcus tangen 1. Nah, hasil dari tetanya adalah 45 derajat. Bisa juga kalian mencarinya dengan menggunakan kalkulator ya. Bisa kalau ada kalkulator yang Casio atau Alpaling yang lengkap. Nanti di situ ada sinus, kosinus tangen. Kalian pilih tombol shift, terus tangen, terus tulis angkanya, angka 1 misalnya. Nanti keluar hasil derajatnya. Pasti sama, cobain aja kalau ada yang punya. Jadi koordinat kutubnya adalah P dalam kurung 4 akar 2,45 derajat. Next. Soal berikutnya. Diketahui koordinat kartesius. Nah, ini diketahuinya koordinat kartesius. Ubahlah ke koordinat kutub. Nah, itu di situ titik A-nya 4,43. Itu akar 3 ya. Gak terbaca ternyata di handphone bapaknya. Itu sebenarnya 4,4 akar 3. Bukan 3 di situnya. Sebuah gambarnya gini. Nah, itu juga sama ya, digambar 4, bagian atasnya, bagian bawahnya 4 akar 3 atau X-nya, di atas Y-nya. 4 X-nya, 4 akar 3 Y-nya. Nah, lihat ini. Untuk merubah ke koordinat kutub, kalian tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya, sama aja yang udah Bapak jelaskan yang tadi. Pakai Pythagoras juga, sama dicari tangannya juga gitu kan. Nah, ini ada langsung hasilnya, kalian tinggal amati saja. Ya, oke. Nah, itu dia. Ya, tangan nih Bapak perbaikinya bagian tangan. Nah, di situ ada kan tangan sama dengan 4 akar 3/4. 4 dibagi 4 sama aja habis kan, hasilnya adalah akar 3, bukan 3 di situ posisinya. Jadi posisi tangan theta sama dengan akar 3, tetanya itu adalah 60 derajat ya. Jadi 4,4 akar 3 4,4 akar 3 itu sama dengan, atau koordinat kutubnya yaitu 8 akar 3 ya. Wah, Bapak malah mundur lagi nih ke belakang. Oke, gak apa-apa ya. Kesalahan teknis biasa nih. Nah, ini dia. Ya, sok silakan kalian pelajari, mau di screenshot boleh, silakan aja bebas. Jadi R-nya ada akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 dikuadratkan.
Nah, kalau 4 akar 3 dikuadratkan, itu masing-masing 4 dikuadratkan, akar 3 dikuadratkan. Jadi akarnya, kalau akar 3 dikuadratkan, akarnya bakal hilang. Jadinya sisanya 3. 4 dikuadratkan, itu hasilnya 16. Dikali 3, hasilnya 48. Maka akar dari 64 adalah 8. Oke, paham? Semoga paham. Next. Nah, ini Bapak mau jelasin yang ini. Tentukan koordinat kartesius dari T, itu titiknya T, 6,30 derajat. 6-nya itu adalah R, 30 derajat itu adalah theta. Nah, gunakan atau cara mencarinya menggunakan sin theta dan cos theta. Tuh, kan berhubungan dengan cos dan sin. Pertama, mencari X. Tadi kan kita udah tahu rumusnya ya. X itu sama dengan R dikali cos theta. R-nya berapa di situ? 6. Oke, dikali cos 30 derajat. X-nya sama dengan 6 dikali cos 30 derajat. Kalian harus ingat-ingat lagi tuh. Jangan sampai dilupain tentang libur, melupakan semuanya nantinya. Nah, coba dibuka-buka lagi sambil belajar. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. X sama dengan 3 akar 3. Gampang ya, mudah. Y-nya. Nah, Y-nya juga sama, tadi jauh berbeda. Sin 30. Sin 30 setengah. 6 dikali setengah. Ya, Y-nya sama dengan 3. Tulis kesimpulannya jadi koordinat kartesiusnya T yaitu 3 akar 3,3. Beres. Nah, ini contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua itu sudutnya itu 150 derajat. Jadi harap kalian ingat-ingat ya cara mencari cos 150 derajat, sinus 150 derajat. Ingat ke materi yang namanya perbandingan sudut-sudut istimewa, perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa. Nah, ini posisinya menggunakan materi trigonometri yang 150 derajatnya, yang mana hubungan dengan sudut-sudut istimewa. Lihat. Nah, ini tidak terbaca ya, tidak sejajar. Padahal sebelumnya di laptop Bapak udah terbaca. Di HP beda lagi. Bapak langsung aja nih set hasil akhirnya. Nah, jadi kalian bongkar lagi ya materi sebelumnya. Coba dibuka terkait mencari kosinus 150 derajat. Ya, menggunakan tadi sudut-sudut relasi perbandingan trigonometri yang relasinya. Jadi perhatikan yang 90 derajat ditambah 180 derajat ditambah atau dikurang. Nah, pakai yang itu. Coba dicek lagi. Nah, hasilnya X-nya itu sama dengan negatif 6 akar 3. Itu teh tidak terbaca ya. Karena simbol matematika itu susah kalau untuk dibaca di HP maupun di laptop tuh kadang kayak gini nih kendalanya. Nah, X sama dengan negatif 6 akar 3 dan Y-nya sama dengan 6. Tulis kesimpulannya. Nah, jadi B 12,150 derajat titik koordinat kartesiusnya adalah negatif 6 akar 3,6. Pokoknya kunci yang ini yang sudutnya bukan di sudut istimewa tapi sudutnya menggunakan relasi istimewa ya. Kalian kuncinya harus mengingat materi yang sebelumnya. Jadi cos 150 derajat itu berada di kuadran mana? Sudut 150 derajat itu berada di kuadran mana? Positif atau negatif? Terus hasilnya berelasi dengan sudut istimewa apa? Berarti kalau 150 derajat berelasinya kalau Bapak menggunakan sudut relasi 180, yang mana sudut 180 ini dikurangi 150 hasilnya adalah 30 derajat. Dan ketika menggunakan sudut relasi 180 itu tidak mengalami perubahan kosinus atau sinusnya.
Maka perhatikan juga positif atau negatifnya. Kosinus di 150 derajat atau di kuadran kedua itu positif atau negatif. Bapak pernah ngasih clue ya, bahwa semua sindikat tangannya kosong. Nah, pakainya itu. Jadi sin aja yang positif, sisanya negatif. Maka cosnya itu negatif, sin yang positif. Seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian paham ya. Walaupun penjelasan ini singkat dan sederhana. Tadi udah Bapak kasih 4 contoh soal, bisa kalian putar-putar atau kalian pause bebas. Semoga ada manfaatnya pembelajaran video yang Bapak berikan pada kalian. Bapak sekarang kasih tugas untuk kalian kerjakan. Nah, ini dia tugasnya. Oke, screenshot aja. Selesai. Oke, I love matematik. Kalian harus mencintai semua hal yang kalian kerjakan supaya kalian bisa mengerjakannya. Oke, sekian dan tetap semangat. Menurut Confucius, apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya lakukan saya paham. Jadi kunci dari matematika itu harus kalian lakukan dan kerjakan dan latih biar kalian paham dan ingat nantinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.